Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama kepada para jamaah dan anak-anak yang masih ada di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Kemudian para jamaah dan anak-anak apabila nanti khotib member untuk khutbah agar dengarkan dengan saksama, tidak main HP sendiri atau bermain dengan yang temannya lain. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustaz Edi Suprayitno, khotib Jumat Ustaz Muhammad Taufik Wijaya SPI dari Kota Malang dengan tema Faidah Mengingat Kematian. Sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan infak atau sedekah untuk operasional masjid maupun pembelian lahan perluasan masjid. Mudah-mudahan amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bersama ini juga kami informasikan bahwa pembebasan tanah seluas 194 meter persegi beserta bangunan rumahnya dengan biaya 750 juta. Dana yang sudah dibayarkan kepada pemilik 426.917.700 rupiah. Kita masih mempunyai kekurangan dana pembelian sebesar 323.082.300 rupiah. Yang kedua, dana pembangunan Masjid NH tahap 2 masuk sebesar 5.550.000 rupiah dan sebagian sudah diberikan batu bata. Kemudian pengumuman yang terakhir, kultum subuh setiap pada sholat subuh. Kedua, kantin tamasa Sabtu malam pekan ketiga 20 Juli 2024 pada sholat maghrib sampai isya bersama Ustaz Jainul Abidin SAI dari Kota Malang dengan materi Mutiara Al-Quran. Yang ketiga, kajian suruh pada sholat subuh sampai suruh Ahad ketiga 21 Juli 2024 bersama Ustadzah Dr. Sri Sunarti SPDK dengan materi kajian kelas para lansia serta pemeriksaan kesehatan bagi para jamaah. Yang keempat, tahsin Ahad malam Senin pada maghrib sampai isya bersama Ustadz Afroji dari Kodalgi. Yang kelima, kantin tamasa Rabu malam pekan keempat tanggal 24 Juli 2024 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Dr. Andreas Haji Soib dari Kota Kepanjen dengan materi fikih iftilah. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat
yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya agar senantiasa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah jalan keberkahan dalam kehidupan dan takwa adalah jalan kebahagiaan bagi siapa yang mau meniti di atasnya. Saudaraku kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita di dalam salah satu hadis beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, ay al-maut, yakni kematian. Sebagian orang, Pak, ketika mereka diajak untuk mengingat mati, mereka bilang, jangan ngomong mati dulu sama anak-anak. Ya, anak-anak masih kecil. Sebagian mereka bilang, jangan ngomong mati dulu, saya masih muda, saya belum nikah. Sebagian mereka bilang, jangan mati dulu, anak-anak saya masih kecil, dia masih butuh bimbingan. Sebagian lagi bilang, jangan mati dulu, usaha saya belum sukses. Sebagian lagi bilang, jangan mati dulu, rumah saya belum jadi. Dan berbagai macam alasan-alasan yang lainnya. Seolah-olah kita mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita, apa yang diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salah. Kenapa demikian? Karena orientasi kita dunia. Karena orientasi kita menganggap bahwasanya masa depan itu adalah 30, 40, 50 tahun ke depan. Ini masalahnya. Sehingga akhirnya kita tidak mau berbicara tentang mati. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak kita untuk berpikir tentang masa depan. Masa 1000 tahun ke depan, 1.000.000 tahun ke depan, bahkan masa yang kekal setelah kematian kita, yakni kehidupan akhirat. Dan tidaklah kita bertemu dengan akhirat kecuali kita harus mati dulu. Karenanya Nabi SAW mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Nabi tidak salah. Justru Nabi memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang bersemangat. Kalau kita menganggap bahwasanya ketika kita mengingat kematian kita menjadi orang yang pesimis, tidak bersemangat, salah. Justru kita menjadi orang-orang yang bersemangat karena kita mengharap masa depan yang lebih baik, lebih kekal dan lebih panjang. Makanya seorang ulama, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Siapa yang dia mau memperbanyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia dengan 3 perkara. Kata beliau, ukrima bi thalathati asya. Yang pertama, ukrima bi ta'jilit taubah. Seorang yang dia banyak mengingat mati, Allah akan muliakan dia dengan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, siapa di muka bumi ini yang tidak berbuat dosa? Setiap kita akan terjerumus atau terpeleset dalam perbuatan dosa. Dan ketahuilah, sebaik-baik orang yang dia berbuat dosa, berbuat salah adalah orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat ini adalah jalan kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah yang faham tentang hakikat diciptakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Orang-orang yang dia itu banyak mengingat kematian, ukrima bi qana'atil qalb, yakni Allah memuliakan dirinya dengan hati yang qanaah. Dia tidak menjadi seorang yang rakus dalam mencari dunia. Dia berupaya mencari dunia sesuai dengan jalannya yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh syariat. Dia mencari dunia dengan baik, dengan cara yang baik, tidak asal dapat tanpa memperhatikan halal dan haram. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan bagi dirinya, sehingga kebahagiaannya itu bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta yang dia miliki, tapi kebahagiaannya itu terdapat pada qanaah yang ada di dalam hatinya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan gharib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang dia mendapatkan rasa aman di rumahnya, dirinya aman, keluarganya aman, ini nikmat aman, ya. Kemudian diberi kesehatan pada dirinya, dan dia memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dia memiliki dunia ini seluruhnya, karena rasa qanaah yang ada di dalam hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang dia banyak mengingat kematian, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, ukrima bin nasyatil ibadah. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang faham tentang hakikat penciptaan dirinya, dia akan berupaya mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatnya dalam kehidupan adalah bagaimana saya bisa mempersembahkan ibadah saya yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian Allah kepada dirinya, atas nikmat kehidupan, atas nikmat keamanan dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Sehingga saudaraku kaum muslimin, orang-orang yang dia banyak mengingat kematian, dia akan berbahagia hidupnya dengan tiga hal ini, dan dia akan menjadi orang-orang yang bersemangat dalam kehidupannya, bukan menjadi orang-orang yang lemah, yang pesimis. Justru dia menjadi orang-orang yang optimis, menggapai keridhaan Allah, menggapai surganya Allah, menggapai masa depannya, yakni masa depan di akhirat setelah kematian dirinya. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sebaliknya bagi orang-orang yang dia itu melupakan kematian, maka Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, "Wa man nasyal mauta
uqiba bi thalathati asya. Siapa yang dia melupakan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Apa itu? Taswifit taubah. Dia menjadi orang yang nunda-nunda taubat. Nanti saja, saya masih muda, saya masih kecil, saya masih sehat, nanti saja, taubatnya ditunda. Penyakit taswif, penyakit nunda-nunda, ini salah satu senjata, ini salah satu tentara di antara tentara-tentara iblis yang dia menggoda manusia untuk nanti saja, sampai kemudian ajal menjemput, dia lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tarkir ridha bil kafaf, yakni orang yang dia banyak melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan menjadi orang yang tidak ridha dengan pemberian oleh Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kecukupan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Hatinya rakus mencari dunia. Dia sikat semuanya, halal haram tidak dia pedulikan, gara-gara dia ingin mengharapkan apa? Dunia. Hatinya tidak ada qanaah sama sekali terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang yang dia melupakan kematian, Allah Subhanahu akan hukum dia dengan apa? Bitakasuli fil ibadah. Bitakasuli fil ibadah. Yakni dia menjadi orang yang malas dalam beribadah, nunda-nunda taubat, hatinya rakus dan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat mati, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk bisa berjalan meniti jalan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.